Ya, hari ini yang saya tergerak adalah belajar tentang apa? Prinsip bijak untuk mengelola keuangan menurut firman Tuhan. Maksudnya apa saja? Kira-kira yang penting untuk kita tangkap lagi, saudara. Karena besok minggu sudah keempat, saudara ya. Tinggal satu sesi supaya kita bisa tangkap kira-kira apa saja yang perlu kita tangkap. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, uang itu kita pakai dengan baik. Uang itu sungguh-sungguh kita dapatkan. Uang itu sungguh-sungguh kita gunakan sebagai mungkin. Uang itu bisa jadi sangat berguna sekali. Yang pertama adalah jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Ya, sekali lagi itu dasar. Yang pertama adalah apa, saudara? Jangan cintanya langsung, jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Sekali lagi, yang paling penting apa? 1, 2, 3. Jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Saudara, bahaya sekali kalau kita sudah jadi cinta uang. Ya, apa-apa uang, saudara. Nggak ada uang, nggak mau, saudara. Nggak ada uang, pelayanan pun nggak mau, saudara. Kita tidak boleh ya cinta uang, tapi cinta Tuhan. Sebab kalau kita hatinya cinta uang, kita akan memburu uang, kita akan lakukan apapun demi uang. Itu melanggar firman Tuhan juga dilakukan. Itu buat orang lain menderita, buat orang lain tersiksa. Juga dilakukan demi uang, demi uang. Terus apa-apa uang, lama-lama jadi beruang gitu, saudara. Iya, tapi hidupnya rusak. Dan akhirnya dapat uang pun tidak bisa dinikmati, saudara. Akhirnya hidupnya rusak. Hatinya rusak, betul enggak? Langkah-langkahnya rusak, hancur. Akhirnya hidupnya akan hancur sendiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Karena akar segala kejahatan ialah apa, saudara? Ya, cinta uang. Akarnya itu. Kenapa ribut? Karena rebutan uang. Betul enggak, saudara? Kenapa ini dan itu? Banyak sekali. Ya, dikatakan di sini akar segala kejahatan. Kenapa mencuri? Karena cinta uang. Kenapa menipu? Karena cinta uang. Kata di sini, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan saudara, menyimpang dari firman, menyimpang dilarang yang nekat saja itu, saudara. Dan dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hanya mati-matian, saudara, menyiksa dirinya sampai kurang tidur, kurang istirahat, saudara, kurang doa, kurang ibadah, kurang melakukan sesuatu bersama Tuhan karenanya cinta uang. Terus kejar uang, apa-apa uang, demi uang apapun mau, sampai menjual diri karena cinta uangnya. Ada enggak yang di sini? Sebetulnya saudara itu cinta uang. Sampai kalahkan Tuhan, kalahkan firman. Ada enggak di sini? Sampai kalahkan keluarga. Keluarga enggak diurusi demi uang. Banyak. Sampai kalahkan pelayanan. Sampai kalahkan persahabatan. Sampai kalahkan hubungan dengan Tuhan, hilang. Demi uang. Karena cinta uang. Kalau seorang sudah cinta uang, itu akar kejahatan. Ya. Dikatakan di situ akar kejahatan karena memburu uang dikatakan memburu terus. Iya, hatinya memburu uang karena cintanya itu hanya uang saja. Terus menyimpang, ya. Saudara, berbuat jahat pun tetap dilakukan. Nyimpang firman Tuhan tetap saja dan menyiksa dirinya. Intinya itu memburu, saudara, iya, melanggar, menyiksa dirinya sendiri. Sudah dapat uang lalu mati. Kok diam ya, saudara? Ingat enggak perumpamaan dari Tuhan Yesus? Siapa orang kaya yang bodoh? Orang kaya bodoh Tuhan berkata toh, terus uang, pokok uang, semua ditinggal, saudara. Tuhan ditinggal, keluarganya ditinggal, doanya ditinggal, sampai dapat banyak uang. Lalu dia berkata pada dirinya, ada uang, ayo nggak istirahat. Lumbung-lumbungnya penuh sekali. Tapi Tuhan baru ngomong gitu, nyawanya dipanggil. Untuk apa semua uang yang kau kumpulkan? Ada toh? Tuhan ngomong gitu. Jadi nggak ada gunanya akhirnya. Saudara, malah hidupnya rusak, semua rusak. Hasilnya pun
Tidak bisa dinikmati kalau cinta uang. Cinta uang itu nggak pernah puas. Saudara lihat orang cinta uang mau berapapun ya nggak puas. Orang yang sudah punya 1 T bisa puas enggak? Ada yang punya 1 T? Ya mudah-mudahan saudara. Loh, bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara. Loh, tapi gitu cinta uang itu enggak ada. Puas ya bodoh ya. Harus kita cinta Tuhan. Bahkan cinta Tuhannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Matius 22 ayat 37, 38, 37 jawab Yesus kepadanya, ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap itu semua, saudara. Ya, dan segenap hatimu, bukan setengah hati, bukan 3/4 hati, bukan 10% hati, bukan 99 hati. Betul, 100% segenap hatimu. Bukan hatinya orang lain, hatimu. Dan segenap jiwamu, perasaanmu. Ya, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Nomor 1, cintailah Tuhan dengan segala-galanya. Segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya apa? Ini hukum yang terutama, posisi yang paling tinggi. Maka harus kita utamakan. Yang terutama dan pertama. Pertama, kita taruh Tuhan adalah nomor 1. Ceritanya kan Tuhan Yesus ditanya sama seorang itu. Apa? Aku sudah melakukan banyak ini. Apa yang terpenting? Yang penting cintailah Tuhan. Betul? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, kekuatanmu. Pokok kalau disingkat dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh. Dengan segala-galanya. Ada orang penak ya, kok Tuhan kabeh entek, udah ada waktunya entek, semua entek gitu. Keliru. Tuhan kalau merintahkan kita, semua perintahnya itu juga akan mendatangkan anugerah bagi kita. Cinta Tuhan itu enggak pernah rugi. Itu untung besar. Itu berkat besar. Itu Tuhan. Enggak pernah rugi. Saya ngalami banyak sejak belum kenal Tuhan Yesus. Ya, setelah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita bisa kenal Tuhan itu kita seperti apa? Makin kenal, kita makin taat, kita makin ngalami, itu luar biasa. Tuhan itu yang utama, maka harus nomor 1-kan. Itu jadikan yang pertama. Amin. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ke-1 apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua apa? Kasihlah sesama manusia seperti apa? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul saudara? Nah itu artinya orang kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Ya, saudara berkata aku mengasihi Tuhan, enggak mengasihi keluarga. Loh. Omong kosong. Tuhan ngomong dengan yang kelihatan aja enggak setia kok. Enggak, mana bisa setia dengan yang enggak kelihatan. Betul enggak? Kalau engkau cinta Tuhan, makin kau cinta, makin dekat cinta dengan Tuhan. Cinta Tuhan makin penuh hatimu. Engkau akan makin cinta keluarga. Engkau akan cinta sesama. Engkau akan cinta sesama jemaat pelayan gereja Tuhan. Makin cinta dengan Tuhan akan bisa mengasihi lebih lagi. Tanpa kasih Tuhan, kasih manusia itu luntur. Tanpa hati kita diberi dengan kasih Tuhan, kasih manusia itu enggak stabil. Kalau dia baik ya aku baik. Kalau dia jahat, aku baik. Itu kan manusia. Betul enggak saudara? Luntur. Pertama ketemu tangan kesenggol tangan greg. Matanya ketemu mana? Deg-degan gitu saudara. Nah, kalau sudah anaknya 13 dilihat ngapain kau lihat terus? Dulu waktu pacaran gonceng sepeda motor nempel-nempel.
Sudah anaknya 13, panas, sumuk. Tapi betul saudara, saya ajak saudara tangkap dia. Hukum ini jangan terbalik. Makin kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan makin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Betul? Kasih karunia Tuhan akan melimpah. Yang pertama, akan membuat kita lebih mengasihi sesama. Yang kedua, kita punya kasih yang bisa kita berikan. Kita punya berkat yang kita bisa berikan. Kita punya segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan untuk sesama. Betul? Kita jangan dibalik. Saudara, saya ajak saudara tanggapi. Karena saya lihat akhir zaman ini, iblis itu licik. Saudara pernah banyak saya baca berulang-ulang, dikirim WhatsApp atau banyak. Iblis itu sedang berubah. Mengasihi manusia lebih penting daripada Tuhan. Manusia harus lebih dulu. Keluarga dulu, baru Tuhan. Dibalik. Banyak sudah. Terlalu banyak. Belum lama saya baru dikirim lagi. Saya lalu katakan kita nggak boleh bolak-balik firman. Seimbang. Tuhan dengan sesama harus. Tapi jangan lupa loh. Tuhan itu nomor satu loh. Kita nggak punya berkat, nggak punya kasihnya Tuhan, nggak bisa berkati keluarga. Nggak bisa mengasihi Tuhan. Betul? Justru makin kita dekat, makin kita menyatu dengan Tuhan, kita akan kuat, kita akan menang, kita akan jadi berkat, kita akan selamatkan banyak jiwa. Betul saudara. Jadi jangan dibolak-balik. Memang kalau orang nggak kenal dengan Tuhan, wah ini keluarga lagi man. Lah karena nggak ngalami Tuhan, nggak ngalami mujizat. Hitungannya matematika saja, hitungannya secara lahiriah. Benar nggak? Selalu Tuhan nggak bisa nomor satu. Tapi orang yang tidak nomor satu ke Tuhan, orang nggak bisa ngalami. Oh karya Tuhan nyata itu nggak bisa. Benar. Saya ngalami semuanya. Saya ajak saudara tangkap dulu. Ya, jangan cinta uang, cinta Tuhan. Tapi juga jangan dibolak-balik, saudara. Tuhan harus nomor satu. Justru kalau kita nomor satu ke Tuhan, kita di nomor satu ke Tuhan, kita bisa limpah, kita bisa jadi berkat bagi sama, kita jadi berkat bagi keluarga, kita jadi berkat bagi gereja Tuhan, kita jadi berkat banyak orang. Makin limpah dengan Tuhan, makin kita bisa salurkan berkat itu. Makin penuh kasih ilahi. Sebab hanya dengan kasih ilahi kita akan punya kasih yang murni. Kita akan punya kasih yang tidak berkesudahan. Kita akan punya kasih agape. Tuhan tapi. Betul? Jadi yang pertama jangan dibalik ya saudara ya. Kasih Tuhan baru kasih sesama. Uang bukan tujuan, tujuannya Tuhan. Uang itu alat untuk mencapai. Kita bisa punya sarana ibadah untuk datang seperti ini, saudara. Ya enggak ada uang kan enggak bisa, betul? Enggak ada gedungnya, enggak ada semuanya toh, enggak ada AC-nya semuanya. Tapi kembali kasihlah Tuhan itu hukum yang utama. Harus dipertamakan, harus dinomorsatukan. Saudara lihat semua di Alkitab ya. Hanya orang yang menomorsatukan Tuhan, dia mengalami yang melampaui hukum alam. Melampaui seharusnya. Dia mengalami lebih daripada yang lain. Nah, itu yang pertama. Kedua, saudara, jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Saya ulangi, gini kita rodok tenang ini ya. Kita rodok menang ya. Ini marah masih pro dan kontra, saudara ya. Jangan hidup, apa saudara? Saya ulangi sekali lagi. Jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Ayo katakan bersama-sama dulu. Jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Sekali lagi. Jangan hidup dalam hutang. Katakan sebelah saudara. Katakan sebelah saudara. Jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Sekarang bilang diri sendiri. Ayo. Jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Saudara senang gak terjerat hutang? Siapa yang senang kejerat hutang angkat tangan? Gak senang, setengah mati toh kejerat. Apalagi kalau sudah kena apa ya?
pinjol katanya gitu saudara. Wah, reso bayar dikejar sampai ketakutan sekali mati itu saudara. Karena wah itu jahat sekali loh saudara. Jangan sampai saya nangani karena beberapa jemaat sempat kena. Kasihan sampai ada yang ingin mati saja karena sudah dirusak semuanya. Kalau orang mau pinjam ya saudara hati-hati gini ya. Banyak orang itu nggak pengalaman. Kalau mau pinjam pasti dimintai datanya, KTP-nya, macam-macam, nomor HP-nya dan masuk. Itu saudara nggak usah apa-apa, nggak apa-apa. Mereka tuh langsung nggak usah repot, bank lama, langsung dikasih. Tapi datamu sudah ada di situ semua. HP-mu itu sudah dimasukin mereka. Mereka tahu begitu saudara itu kan utangnya kuat cepat karena bunganya tinggi tuh saudara. Saudara nggak bisa bayar. Saudara diancam pasti. Itu saudara lihat semuanya. Diancam. Kamu enggak tak siarke. Semua tak tagih. Kalau kerja datangi perasaan tagih. Betul enggak? Kenalannya ikut ditagih. Macam-macam. Pokok terus dikejar sampai ketakutan. Sampai malu saudara. Dan sulit karena lipet-lipet toh bunganya. Saya malah kemarin baru lihat di YouTube itu. Bukan itu ya. Judi online. Itu namanya apa sebutannya? Jual apa judol? Judol. Itu malah luar biasa loh. Itu diorganisasi. Kemarin yang saya dengar ya saudara. Jadi banyak orang itu tidak tahu ditawan. Ini penting kan itu saudara. Ditawan kerja di luar negeri. Ya dengan gaji sedikit sekali. Loh, kok diem tak saudara? Ditawan kerja di luar negeri. Ya, PK-nya dikit apa banyak? Banyak. Biasanya malah ditawarkan pada orang yang habis utang. Di sini kerabak-kerabak gitu, ditawari sisan saudara. Ini kan di sana loh. Nanti kamu dapat gajinya banyak, banyak yang kepencet. Saudara tahu nggak? Itu dijual. Jadi jual beli orang itu kan nggak tahu. Lalu mau berangkat, saudara diutangi dulu untuk tiketnya. Lalu saudara datangani, ini datangani utang. Padahal sampai di sananya ini bukan kerja biasa, ini dijual. Jadi orang dijual. Ya, nanti ada yang terima disuruh apa? Langsung kemarin yang saya lihat ya, dia tidak langsung orang nggak bisa komputer, saudara. Kerjanya pokok duduk ada komputer, lengkap. Diajari saudara komputer terus sampai bisa. Diajari untuk nipu orang, diajari untuk nipu cari kalau orang Indonesia cari orang Indonesia. Diajari caranya. Ini orang ini bisa diperes. Ini orang ini bisa diajari terus. Maka di mana-mana. Ya, saudara juga kalau didekati orang tidak kenal disuruh hati-hati. Wah, kamu nanti dapat ini macam-macam banyak bohongnya. Pokok kalau ada orang nggak kenal lewat media ya, saudara ingat satu aja. Saudara dia bilang kamu akan ini dia. Ada dulu jemaat juga, cinta, jatuh cinta, mau dijak nikah. Wah kepencet saudara. Lah umurnya sudah banyak belum dapat jodoh terus saudara. Wah dia bebasnya ini saudara. Akhirnya akan ada permintaan. Mungkin lah. Tapi aku uangku untuk ngambil di bank harus bayar apa? Administrasi. Harus ini. Nah saudara suruh kirim, sudah pasti. Pokok saudara nggak kena, mau dapat 1 miliar, 10 miliar, suruh kirim 100.000 aja jangan dikirim. Itu bohongan semua. Aku kok sampai citar ini apa tadi firman. Tapi itu penting saudara. Benar enggak aja bang. Jangan hidup dalam hutang yang menjerat. Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi raja. Orang ngantuk saudara. Yang berhutang menjadi apa? Budak dari yang menghutangi. Hutang itu biasanya sudah gitu. Tidak enak ini macam-macam. Ya ini tahu. Pokok sesuatu kalau saudara sampai terjerat hutang. Pastilah saudara itu seperti diperbudak. Siapa yang mau jadi budak? Ya supaya enggak bingung saudara. Yang penting yang saya katakan. Bukan 100% jangan hutang itu bukan gitu saudara. Ada banyak hutang yang menjerat. Misalnya lah. Saudara enggak punya uang. Dikasih kredit. Itu saudara enggak punya kok.
Ditawar ini mumpung kredit. Itu nanti waktu bayarnya mencicil, tahu enggak? Itu menjerat. Loh, karena belum punya toh. Betul enggak? Karena belum punya, saudara. Ya, segala sesuatu yang saudara merasa enggak, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ini keluar baru. Kalau laki-laki handphonenya baru. Ya, kalau perempuan apa nih yang baru? Tasnya baru nih, roknya baru. Itu enggak butuh ya beli terus, saudara. Akhirnya kalau saudara punya uangnya banyak, itu sih enggak apa-apa. Jangan sampai enggak punya uangnya. Ya wes, utang ya, bayarnya soben. Padahal itu bukan kebutuhan mutlak. Kan akhirnya terjerat lah. Besok gajian harus bayar utang. Pokok jangan sampai saudara ya hutang yang itu sebetulnya saudara enggak punya uang, itu bukan keharusan, itu hanya kesenangan, itu hanya konsumtif. Ya saudara pakai makin turun, saudara beli sepeda motor, beli mobil makin turun, itu hanya utang saja makin habis. Dan bisa terjerat kalau saudara nggak punya uang untuk bayar. Memang untuk nyicil, tapi waktu nyicil iso mecicil, lah kan gitu toh saudara. Nah, ini saya utangnya oke kayak kerosok. Betul saudara? Ayo. Jangan hutang yang menjerat. Karena tujuannya Tuhan, kita yang beri hutang, bukan yang hutang. Kita diberkati sehingga kita bisa memberikan hutang. Amin. Ulangan 28 ayat 12-14. Ikuti firman Tuhan. Tangkap saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Ya ini langit untuk memberi hujan. Ya bagi apa? Tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala apa? Pekerjaanmu diberkati sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Memberi pinjaman saudara, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, anak Tuhan tidak meminta-minta tapi memberi pinjaman. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah padanya. Yang penting ikutilah Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, ikuti Tuhan, setia. Itu sudah pasti. Ini ayatnya, kalau firman yang hari ini kau dengar, kau ikuti, kau lakukan dengan setia. Tuhan yang berkarya. Saudara enggak perlu utang-utang, malah diberkati limpah. Malah saudara bisa memberi pinjaman, bukan saudara yang pinjam saudara. Ya, intinya seperti itu. Ada kalanya saudara ya. Jadi orang itu hutang itu. Tapi jangan mudah-mudah hutang. Karena itu mudah terjerat. Pokok kalau enggak punya uangnya, lebih baik saudara ya, ikat pinggang. Lebih baik apa? Oh gitu ya, berarti besok aku tak cari sabuk ya ikat pinggang. Maksudnya hemat. Betul saudara ya? Lah memang enggak punya jangan dipaksa. Ya, jangan memaksa. Karena kalau seperti pelajarannya, kalau pengeluaranmu lebih dari pemasukanmu, pasti uangmu tambah lebih banyak. Kok mantuk beda? Utangmu sing tambah banyak bukan uangmu. Ya, tapi sekarang coba lagi ya. Sekalian ujian, ini pentingnya. Ayo, sudah dihitung enggak? Pengeluaranmu lebih banyak apa lebih sedikit setiap bulan? Nah, itu perlu saudara. Selama saudara belum merubah ini, saudara akan terus jadi orang yang kejerat hutang. Kalau penghasilanmu 2 juta, pengeluaranmu 5 juta, sudah pasti hutangmu numpuk makin banyak. Kalau penghasilanmu 5 juta, saudara pengeluaranmu 10 juta, pasti numpuk. Oh enggak apa, aku ya untuk 5 juta, keluarnya 6 juta. Yang 6 juta itu utang. Nah bodoh wae saudara, besok kan bayar toh saudara. Loh ada gitu toh? Itu penting saudara.
Kita harus keluar dari jerat hutang. Tuhan bisa berkati. Ya, kalau berkatnya belum banyak, ikat pinggang dulu. Ya, tapi mulai berjuang, bekerja yang benar. Tadi firman Tuhan ditaati, dilakukan. Tuhan buka tingkap surga, curahkan berkat sehingga sampai kelimpahan malah menjadi berkat. Amin. Ya, jangan jadi pendengar tok ya saudara, sungguh-sungguh dilakukan ya saudara. Karena itu perlu disiplin. Ya, pokok juga saya jangan mumpung kredit. Katakan saya, jangan mumpung kredit atau langsung jangan mumpung untuk utang itu, jangan sampai itu saudara. Jangan mumpung ada yang bagus, jangan mumpung ada yang baru, selalu baru. Ketiga, jangan menanggung hutang orang lain secara sembarangan. Ini banyak terjadi juga loh saudara. Saya kasihan. Banyak dan banyak. Setiap 1 tahun atau 2 tahun padahal ya dikhotbahkan terus loh. Tapi masih saja itu terjadi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Ada enggak ini? Saudara nanggungkan hutangnya orang lain. Loh, ada tak? Pasti saudara seringkali tidak selalu 100% ya. Tapi bahaya besar. Sampai orang yang nggak bisa bayar, saudara yang harus bayar. Yang banyak terjadi sertifikat digadekno orang lain. Mesake ya Pak. Lah gimana? Boleh mesake. Tapi nek mesake nanti sampai nek iso bayar, kamu jangan marah. Tuhan kenapa enggak ditolong? Tuhan kenapa kok diizinkan kenain? Lah wong salah dhewe ya. Tuhan sudah ngomong kok. Rodok dikeras ya. Wah, daplek kok. Rodok agak keras sedikit. Benar saudara, jangan. Ini kadang-kadang ibu-ibu enggak tega, betul enggak? Bahkan kadang-kadang anaknya sampai ibu sudah tua terpaksa karena disita enggak punya rumah. Harus keluar dari rumah. Banyak terjadi. Benar saudara, banyak terjadi. Jangan nanggungan apalagi di luar kemampuanmu. Wah, resikonya besar. Amsal 22 ayat 26-27. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi apa? Penanggung hutang. Aku menang terus semua ya, menang terus ya. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya? Artinya kalau akhirnya kok yang bayar. Saya wis kebacut ya doa no saudara supaya bisa balik. Saya gurung terbacut, jangan saudara. Saudara kasih saja yang saudara mampu. Kadang-kadang orang minta tolong, betul enggak? Ya, kadang-kadang orang mau utang dengan saudara juga sama. Saudara jangan melampaui kekuatanmu, lebih baik saudara beri saja menurut kemampuanmu. Dengar ya, teman baik, kalau utang saudara, utang banyak gitu ya saudara ya. Bisa balik apa enggak bisa balik? Belum tentu gitu saudara. Tapi kalau sampai enggak bisa balik, malah dia takut ketemu kamu kehilangan teman. Ya toh, ini fakta toh. Di Komsel lah, utang-utang gak bisa bayar, hilang dari Komsel malah. Betul toh? Lebih baik bantu menurut kekuatan. Menurut kekuatan keuanganmu dan hatimu. Memang kalau sampai nggak bisa balik nggak apa-apa. Aku sudah ikhlas. Aku memang mau menolong. Nah gitu. Nanti malah baik. Hubungan di kemudian juga baik. Saudara nggak sampai juga kacau karena saudara ya melakukan yang di luar kemampuanmu. Kelihatannya berbuat baik, tapi Tuhan ngajari itu salah. Anak Tuhan harus cerdik, nggak hanya tulus. Betul? Betul. Betul kok saudara. Jadi harus gitu, susun bangun. Ya, jadi supaya kita tidak terjerat akhirnya sebetulnya Tuhan sudah memberkati. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan, hanya karena apa? Enggak berhikmat. Keliru. Tuhan inginnya kita tulus tapi cerdik.
Saudara kalau memang nggak mampu, saudara nggak tolong itu nggak salah. Memang nggak mampu. Betul nggak? Yang 5 itu tidak pernah dituntut 6. Yang talenta itu. Yang diberi 2 nggak pernah dituntut 3. Betul nggak? Yang 1 harusnya nggak pernah lebih dari 1. Saudara. Bisa 2. Hasil 2 itu aja dipuji, kok hamba luar biasa, kok setia, bisa dipercaya dari kecil, dipercaya yang besar. Saya ngalami saudara, dulu saya pengusaha dan dari dulu kalau ada orang minta tolong, saya nggak bisa nolong itu nggak enak. Saya berusaha untuk menolong, ya itu sudah, itu saya lakukan terus. Tapi setelah jadi gembala sidang, jemaatnya tambah. Jemaatnya tambah, jemaatnya tambah, jemaatnya tambah. Yang minta tolong makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit apa makin banyak? Sebetulnya saya nggak bisa nolong ya, di hati yang nggak enak. Tapi saya nggak bisa maksa diri. Kalau saya paksa pun akhirnya juga kacau. Nggak mungkin kadang-kadang. Ya sudah. Kalau itu memang di luar kemampuan saya, memang saya punyanya ini lebih, memang nggak bisa ya sudah. Betul? Kita bisa ya nolong itu bisa dengan uang, nolong itu bisa dengan dana, nolong itu bisa menguatkan imannya, nolong itu bisa carikan jalan keluarnya, nolong itu bisa macam-macam, mendampingi dia dan macam-macam. Amin. Saya baru ngalamin saudara. Miracle Night Worship. Waktu firman Tuhan paling tenang itu hari ini. paling tenang itu hari ini. Ayo katakan sebelah ojo suka nanggungi utangnya orang lain. Katakan kanan gini. Sing wis bacot nanggung ya. Aku kok piye tak salah lah rodok banter cilik ora apa-apa, ben kapok. Minta tolong Tuhan dulu ya, Saudara ya. Yang keempat. Loh 3 jangan menanggung utang orang lain kok. Nah, sekarang 4. Jangan boros. Jangan boros. Jangan boros. Tetapi belajarlah hidup sederhana. Amin. Boros itu sayang. Jangan boros. Ya, Amsal 21 ayat 20. Harta benda yang indah dan minyak ada di kediaman orang yang berhikmat. Ini berguna atau tidak? Ini kebutuhan atau tidak? Ini mendatangkan baik atau tidak? Jangan boros apa-apa aja. Tetapi orang yang beba memboroskannya. Yang suka memboroskan itu orang beba. Ngerti ini tidak berguna, nekat saja beli. Ngerti saudara, ini buat utangnya makin banyak, yo nekat saja beli. Jangan boros, jangan habiskan uang hanya untuk senang-senang saja. Amin saudara. Jangan boros. Ya. Jadi yang berguna lah. Kalau dibuat lebih mudah, gunakan uangmu untuk hal yang berguna. Jangan asal. Cerita seneng tadi, cerita senengnya tidak ada habisnya. Cerita ini pupuk keluar baru. Setiap pabrik selalu keluar baru. Saudara nggak pernah habis-habisnya, betul. Mumpung keluar baru, nanti sebentar lagi keluar baru lagi. Pabriknya yang mau laku terus, betul nggak? Saudara beli lagi ya, keluar baru lagi. Ya, bukan tidak boleh saudara. Tergantung itu berguna enggak. Kalau saya kadang-kadang itu ada orang, kalau saya handphone sering, tapi karena bagi saya itu sangat berguna. Saya dipelengkapi dengan handphone yang lebih canggih, saya bisa ngerjakan jauh lebih besar. Karena urusan saya banyak. Malah kalau saya pakai yang jadul, saya rugi. Kalau saya pakai yang lebih canggih, saya bisa ngerjakan 1000, yang jadul cuma 100, malah rugi. Boros itu bukan karena mahal, tapi sebetulnya ini enggak
berfaedah gitu loh. Jangan boros. Dan enggak ibu-ibu sing lemari ini saudara iso ditutup cukup meneh. Nah gitu saudara. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Pokok jangan boros. Boros itu gitu ya saudara. Bukan orang beli mahal, boros belum tentu. Kalau itu digunakan pabrik kadang-kadang perlu mesin yang canggih. Betul enggak? Jadi tadi karena sebetulnya ini tidak berfaedah. Tidak sungguh-sungguh. Bahkan kadang setelah beli tumpuk-tumpuk duwe lupa saudara. Oh aku punya ini ya. Punya saja sudah lupa saudara. Yang tertawa terus biasanya ya memang alami. Yang kelima, mesti punya waktu banyak ya. Kalau punya waktu tenang saja. Yang kelima, jangan malas kerja. Jangan malas. Tetapi berjuang dengan tuntunan dan berkat Tuhan. Jangan malas. Sekali lagi, ada enggak sini simpan malas? Malas itu lah saudara. Ibu-ibu di rumah enggak diurusi. Kotor semua ini macam-macam. Terbengkalai itu ya malas. Bapak-bapak ya enggak rajin. Bekerja, berjuang itu ya malas. Pelayan Tuhan enggak banyak belajar, enggak latihan itu ya malas. Saya jadi pendeta. Ya pendeta umum lah gitu ya saudara. Saya pokok minggu khotbah itu ya selesai toh jemaat kadang-kadang nggak kenal toh. Ada toh beda ya toh. Dari Senin sampai Sabtu nggak ngapa-ngapain pokok minggu khotbah bisa toh. Tapi beda kalau dari Senin sampai Sabtu pun aku berjuang, aku berdoa, aku melakukan banyak yang penting, saudara. Hasilnya akan beda. Ketua Komsel juga sama, buka bisa, pokok pas harinya tetap melayani bisa. Tapi kalau saudara malas, saudara mungkin mengembalakan, mungkin memuridkan, itu macam-macam nggak pernah maju. Saudara buka usaha, dengar ya, sama-sama buka usaha yang malas dengan yang rajin hasilnya pasti beda. Nggak banyak diurusi, di rumah angklung-angklung saja, beda. Betul. Rajin itu luas, rajin bekerja. Tapi juga harus rajin belajar. Saya mau berkata kalau yang bekerja ya itu pertama ya. Jangan malas ya. Karena ya masih ada yang malas bukan di sini saudara. Kalau ternyata di sini ada ya saudara sedang ya pokok jangan malas. Ada enggak yang enggak kerja? Suami-suami. Ada enggak istri-istri? Suaminya kalau pulang ngeluh semua urung dadi, urung macam-macam loh, belum masak, belum ini, belum macam-macam. Yang kerja di pabrik malas, jangan berharap posisimu naik, jangan berharap. Benar toh? Tenang banget toh? Tapi saya ajak saudara, kali ini ya, selain rajin bekerja, harus rajin belajar. Saya ulangi sekali ya. Kali ini belajar itu sangat penting. Kenapa? Kemajuan dunia itu cepat sekali. Saudara, kemajuan dunia itu cepat sekali. Saudara nggak belajar pasti. Saudara belajar sedikit aja ketinggalan. Saudara nggak belajar ketinggalan. Saudara pasti. Kemajuannya itu cepat sekali di semua bidang. Di dunia kesehatan, di dunia media, di dunia teknologi cepat sekali. Enggak belajar pasti ketinggalan. Belajar sedikit saja ketinggalan. Betul? Saatnya belajar. Saudara terapkan di hidup masing-masingnya. Kemampuanmu dengan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sudah meningkat atau masih sama? Kalau masih sama, saudara itu malas belajar. Benar. Ada enggak sampai sekarang? Pakai gadget orang iso. Orang iso pak, disuruh pakai gadget gimana orang iso. Lah memang orang gelem ajar.
Saya jamin loh, kalau mau belajar bisa enggak? 1 minggu tiap hari pasti bisa. Pasti. Sekarang belakangan saya tentang AI, karena itu bagi saya penting. Saya mau belajar pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Memang malas. Biar agak keras ya saudara. Memang keras, memang keset. Ada waktunya gitu ya saudara. Biar kita tuh kadang-kadang kalau nggak keras kadang-kadang biasa. Gitu. Coba saya mau tanya, siapa yang hati saudara merasa aku keset, malas, sedang ditabok sama Firman. Ya bertobat, jangan tapi malas. Tapi yang penting apa ya tadi yang saya katakan bahasa itu, ndablek tadi sudah nanti itu keliru, ndablek terus. Jangan rajin bekerja, jangan rajin, jangan malas, jangan malas. Loh, tapi saya ingat saya loh, saudara enggak loh. Jangan malas bekerja, jangan malas belajar. Berjuang. Ya, saya dorong. Betul. Contohnya gampang. Kalau saudara 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apalagi sampai 3 tahun yang lalu, masih sama. Ilmu sama. Daganganmu ya sama ngono-ngono tok wae. Masakanmu ya sama ngono-ngono tok wae. Isomu ya sama ngono-ngono tok wae. Saudara malas belajar. Mungkin saudara rajin kerja terus. Rajin kerja. Dengar ya. Saudara rajin kerja. Tapi malas belajar. Saudara mundur. Ada ilustrasi gini. Ada seorang pekerja. Nebang pohon. Wah dia rajin. Dia rajin. Dalam 1 minggu. Ya bisa numbangkan misalnya ya. 100 pohon. Lebih dari temannya. Temannya ada yang cuma 50. Temannya ada yang 80, ada yang 90 gitu. Dia lebih. Terus dia rajin, tebang terus. Makin lama, saudara, seminggu dulunya bisa 100, makin lama jadi turun 90, makin lama turun. Bisanya hanya 80, makin lama jadi turun lagi, bisa 70, lama-lama jadi 60, 50. Yang lain malah nambah, yang 50 jadi 60, ya 70, 80. Kenapa? Dipanggil sama bosnya, kamu gimana? Dia bilang, loh bos, saya itu mati-matian loh. Enggak istirahat loh, aku tebang terus loh. Ya, dulu bisa 100, tapi ya enggak ngerti. Tapi aku itu malah lebih lagi jamku, tambah lagi. Tapi memang hasilnya mundur. Jadi faktanya mundur. Bukan aku malas loh, aku rajin banget loh. Masalahnya apa? Kapaknya tidak diasah. Kapak itu dipakai terus tumpul. Ada waktunya harus diasah, tajam lagi. Sudah hanya kerja saja. Ya, ada ayatnya tolong dicari ya. Kerajinan tanpa pengetahuanmu seringkali sia-sia. Saja ya, ini Tuhan mau ngasih double favor, terobosan. Belajar. Kapan berhenti belajar? Umur berapa? Masih belajar? Belajar apa? Benar saudara. Orang tua itu juga ya saudara. Tidak mau belajar, otak itu tumpul. Tapi orang tua yang mau belajar, otak itu cerdas. Dengar ya saudara ya. Mungkin pernah saya sampaikan, Indonesia itu ada keliru nih. Hatinya baik, tapi seringkali salah langkah. Orang muda di Indonesia, ya, di mana-mana yang punya mobil pakai mobil. Di sini pasar besar saja naik mobil, saudara. Betul tak, saudara? Tidak jauh loh, saudara. Betul nggak? Di sini pasar Legi jauh nggak? Yang punya mobil jalan apa naik mobil? Yang punya sepeda motor jalan apa sepeda motor? Nggak pernah gerak. Betul, ini fakta. Lalu kalau punya orang tua sudah 60, 70, jangan kerja. Wah, jangan belajar. Oh, dikasih di apa namanya? Di mana-mana kerja. Oh, kamar di bawah enggak boleh naik 1, jangan.
Itu orang tuamu, saudara gitu kan terus cepet tua, cepet pikun, cepet ora iso apa-apa. Bener. Bener. Ibu kalau sehat pasti terus gerak. Tubuh itu seperti itu, baik itu otak, baik itu otot, semua ya saudara, dengar ya, harus dipakai. Kalau nggak dipakai, saudara mah nggak bisa apa-apa. Rajin dapat hasil, malas nggak dapat hasil, malah tubuhnya makin bodoh. Siapa yang mau sepakat dengan Tuhan, mulai rajin, angkat tangan yang mau aja. Rajin bekerja, juga rajin belajar. Ya wes, karena seringkali kita itu kurang rajin belajar. Rajin bekerja masih banyak lah. Sekalipun ada yang memang malas banget. Loh, fakta tuh ada tuh. Di kono popo ya ora gelem kok. Nek diusir piye anak kok diusir. Ya toh. Ada enggak yang punya istri apa suami malas banget, ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Tapi ada toh, kadang. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan mau ngadakan pemulihan. Ayo rajin. Ya, satu kerja tapi ingat ya, bukannya kerja ya. Harus belajar. Saudara kalau levelmu di bawah, 1-2 tahun harus naik. 1 tahun harus naik. 1-2 tahun harus naik. Harus naik. Ayo lagi, jangan berhenti. Saya pun gak pernah mau berhenti belajar, bekerja. Kemarin saya ceritakan, saya itu dulu ngalami, wah saya kuat sekali. Tapi waktu Covid, tenagaku itu turun. Kenapa? Covid kan gak pergi kemana-mana toh semua toh. Saya tinggalnya di gereja, melayani di gereja, gak pernah gerak jadinya sudah. Kekuatanku justru turun. Maka setelah itu saya paksa gerak. Sekarang kalau di rumah, saya rekaman itu di lantai 4. Saya hampir selalu ya, kecuali kalau minggu sudah capek ya saudara ya. Itu hampir selalu 4 lantai saja saya tidak mau pakai lift. Saya naik. Itu malah sekalian untuk saya latihan. Loh betul saudara, itu betul. Memang aku butuh gerak. Kalau enggak gerak justru lemah. Itu betul. Ya kalau sudah punya orang tua, suruh iman terus malah keliru. Jangan dipaksa ya saudara. Cintanya tetap ya. Cinta tapi didampingi itu saudara ya. Betul ya. Tapi tetap orang tua. Saudara lihat di dunia mana-mana. Yang sampai tua-tua tetap sehat pasti masih kerja. Di Indonesia kalau di desa umurnya panjang karena kerja. Ya enggak? Saya di YouTube baru lihat ya. Ada satu orang punya orang tua. Tidak ditidurkan di lantai bawah, di lantai atas. Temennya tanya, gimana toh? Orang tuamu kok di... Orang semua bangun rumah itu orang tuanya di bawah. Gitu ya saudara, betul gak? Dia enggak, sengaja. Tapi dia berkata, faktanya justru orang tuanya tiap hari naik turun tetap sehat. Sampai dia punya cucu karena harus cari cucunya di bawah, naik turun tetap sehat. Kalau disayang di iman malah nggak sehat. Amin. Ya, jangan malas bekerja, belajar, berjuang dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Yang keenam, jangan lupa menabung dan berinvestasi dengan bijak. Jangan lupa apa saudara? Siapa yang pernah dengar firman Tuhan ini? Jangan lupa menabung, angkat tangan. Yang pernah dengar, angkat tangan. Loh, enggak pernah dengar? Saya mau tanya siapa yang pernah dengar khotbah? Jangan lupa nabung. Harus ada yang tabung. Yang pernah dengar, angkat tangan. Loh, ini aneh. Enggak pernah dengar toh? Lah ya pernah dengar toh? Lah kok orang angkat tangan? Tak ulangi ya. Di gereja kita tuh hampir 1 tahun atau 2 tahun paling lama pasti diajari. Salah satunya, ayo, ada yang disisihkan ya, ada yang ditabung ya.
Benar ya saudara? Siapa yang belum pernah dengar angkat tangan? Nah, tidak ada ya, berarti pernah ya. Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Sudah ya? Coba sekali lagi. Jangan diturun. Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Ayo. Tidak pernah dengar? Loh, ayo, pernah dengar? Ya angkat tangan. Pernah dengar? Angkat tangan. Tuhan pernah dengar semua Tuhan. Sekarang ganti. Siapa yang taat nabung? Hebat loh. Tapi tidak banyak loh saudara. Betul gak? Kalau nggak pernah nabung, uangnya bisa banyak apa enggak? Gampang kok saudara. Kalau nggak pernah nabung, uangmu bisa banyak apa enggak? Harus ada yang disisihkan. Jangan dihabiskan semua. Harus ada yang disisihkan. Katakan. Harus ada yang disisihkan. Sekali lagi. Harus ada yang disisihkan. Jangan dihabiskan semua. Satu. Jangan dihabiskan semua. Sekali lagi. Jangan dihabiskan semua. Apalagi. Apa ya? Apalagi lebih banyak yang keluar. Benar saudara. Itu memang salah satu cara. Jadi harus pengeluarannya lebih sedikit. Ada yang disisihkan. Nabung itu bisa macam, bisa di bank. Nabung saudara bisa juga kalau masih sedikit di rumah pun bisa, betul nggak? Kalau lebih banyak lagi nanti bisa dikembangkan lagi, diinvestasikan, bisa beli tanah, bisa mungkin apapun. Lama-lama pokok ada yang disisihkan dan dikembangkan. Dikembangkan. Ya otomatis lah, makin lama ya makin banyak lah. Pokok jangan dimakan semua. Jangan dihabiskan semua. Anak-anak muda, ini ada hati-hati zaman anak muda sekarang kadang-kadang surah mikir nabung. Wes pokok untuk oke ya, seneng pokok itulan. Maka liburan di mana-mana penuh terus saya kira. Jangan lupa nabung investasi. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan, katakan apa siapa apa? Mengumpulkan sedikit demi sedikit. Lah Pak cuma sedikit tak? Sedikit demi sedikit. Menjadi miskin. Jadi kaya. Siapa mau miskin terus? Siapa mau menjadi kaya? Salah satunya nabung. Nabung. Dengar ya saudara. Jangan saudara dengar ya. Percaya saya. Jangan selalu ngomong ora cukup Pak. Itu keliru. Sudah tak ulangi lagi ya saudara. Jangan ngomong ora cukup Pak. Itu keliru. Cukup tidak cukup itu kita. Saudara banyak kesaksian seorang yang top aja dulu. Ada saya dengar berapa orang ya. Dulu setiap hari terpaksa makannya hanya apa? Pop mie, super mie. Itu terus. Itu sampai bertahun-tahun loh saudara. Demi dia untuk apa? Tabung. Kalau uangnya kurang jangan suka jajan di mana-mana. Masak dewe. Loh iya toh? Masak dewe satu hari bisa berapa? Berapa Bu kalau masak sendiri? 25 itu pakai pupu, pakai macam-macam itu. Ndok ya toh? 15. Kalau jangan loncom. Nah, itu sudah sering ya, saya enggak ungkit, tapi tetap berusaha saudara. Percaya, kalau kita enggak belajar gitu, selamanya enggak bisa keluar. Bocor. Betul saudara ya? Habis terus. Hari ini saudara, kita belajar hal yang sepele, tapi saya itu penting. Ayo mulai, tabung. Ada satu, ini agak beda dengan biasanya. Kalau umurnya sudah, biasanya pensiun berapa ya? 55.
umurnya 55 sudah pensiun masih perlu nabung apa enggak? Hah? Siapa yang bilang perlu angkat tangan? Siapa yang bilang enggak perlu angkat tangan? Ya sudah apa-apa. Kalau umurnya sudah swidak 5, masih perlu nabung enggak? Perlu. Kalau umurnya sudah 75, masih. Umurnya sudah 85. Hah? Siapa yang bilang umurnya sudah 85 masih perlu nabung, angkat tangan. Kalau sudah hampir mati masih perlu nabung apa enggak? Loh ini supaya jelas saudara. Kalau sudah hampir mati masih perlu nabung enggak? Hah? Halo? Yang bilang masih perlu angkat tangan. Yang bilang sudah tidak perlu uang mati, yuk angkat tangan. Ini saya ajak berpikir saudara. Karena baru saja saya itu kagum. Ya ini ada cerita ya saya. Jadi waktu kita mulai pembangunan dulu. Pembangunan itu dulu April dulu mulai pembangunan pusat kegeran Roh Kudus. Itu April. Ya. Kita tuh ngalami banyak. Waktu kita bangun itu nol. Karena uang punya kan beli tanah. Setelah 20 lebih Tuhan suruh bangun. Berarti kan uangnya belum ada. Tuhan gerakan banyak sekali. Ya termasuk orang-orang tua. Ada orang tua sepasang ya datang di gereja bawa banyak gitu saudara. Dia bilang apa? Pak Ubadza, anakku itu sudah kaya semua. Sudah sukses. Jadi anakku tidak butuh. Dia semua sudah jadi. Ya. Tapi dia punya ratusan juta. Untuk apa? Aku mati. Ya tidak ada gunanya. Anakku sudah jauh lebih sukses. Aku doa katanya. Tuhan ini diapakan? Sebab kalau aku meninggalkan tidak ada gunanya. Tuhan itu belum bicara sampai sekitar 3 tahun. Dia bilang waktu gereja diumumkan. Tuhan perintahkan bangun pusat gereja, bangun penuai. Karena ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Ada banyak orang untuk dituai. Perlu biaya pembangunan itu. Langsung Roh Kudus berkata, kirim ke pusat gereja. Dia itu nunggu 3 tahun. Hanya bawa gereja. Dia malah lega. Tuhan sudah tunjukkan. Itu banyak. Ada satu lagi kurang lebih yang bersama. Dia bawa ratusan juta juga. Lah, kenapa? Kalau yang ini saya sangat kaget karena ada pelajaran ini. Saya lupa ya, dia membawanya ke gereja itu bulan apa. Pokok kita mulai kan umumkan kan April. Ya, mulai itu April, Mei. Tiba-tiba Juni, ini suami istri ya, ratusan juta loh. Juni istrinya meninggal. Lalu Januari baru saja suaminya meninggal. Waktu kita diberi kabar, kita kaget. Wah, terus. Tapi tiba-tiba seperti Tuhan itu bukakan saya. Itu untung. Saya ulangi saudara, orang tua itu untung. Dia punya ratusan juta. Dengar dulu ya saudara. Sudah tua. Dan waktu dia serahkan dananya untuk Tuhan toh. Dananya itu kemana? Masuk surga. Tuhan berkata jangan simpan hartamu hanya di dunia. Dunia ada ngengat, karat, habis. Itu kalau tidak dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Suami istri meninggal, tidak ada gunanya. Betul enggak? Saya percaya saja. Waktu dia lakukan itu tuh anugerah. Dia siapa ngerti hanya 1-2 bulan meninggal. Betul enggak? Wong saya ketemu masih sehat kok. Bagi saya itu anugerah. Jadi enggak sia-sia. Tapi sudah hartanya sudah dikirim ke surga. Betul, karena saya baru dengarnya baru saja. Kita itu mau hubungi. Dikabari sama anaknya. Sudah meninggal. Meninggal saja kita enggak dikabari, enggak ngerti. Saudara. Tapi tiba-tiba saya rasakan. Ini luar biasa loh. Ini anugerah Tuhan. Saudara harus tahu ya. Harta yang Tuhan percayakan di tanganmu. Ini untuk digunakan.
Itu modal yang Tuhan berikan. Saya ulangi ya saudara. Saudara diberkati. Berkat yang ada di tanganmu itu mudah untuk dipakai. Baik hidup di dunia maupun untuk dipakai di sana. Itu baik itu uang, baik itu kepandaian, baik itu kesehatan, semuanya ya saudara. Tapi yang mudah buat contoh misal tadi ada. Itu tuh mudah untuk bangun misalnya kalau di dunia. Untuk keluarga, untuk sesama, untuk selamatkan jiwa. Itu ada nilainya. Dengan berkat yang dibacakan. Kalau sudah tadi kalau dia tidak bisa gunakan, itu tidak dia hilang. Dan saya berkata bersyukur. Doa saya terima kasih Tuhan. Tuhan berkati orang tua ini. Siapa yang percaya dengan firman Tuhan itu pasti benar. Angkat tangan. Yang dikatakan Tuhan Yesus pasti digenapi janjinya. Angkat tangan. Saya bacakan ayatnya ya sekalipun sudah terkenal. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi kalau kita hanya taruh di bumi. Waktu mati itu pencuri perampok ambil semua. Waktu hidup pencuri bocor sakit macam-macam. Kalau disimpan hanya untuk hidup di dunia. Betul tak? Kalau meninggal itu dirampok sudah habis langsung. Jangan hanya disimpan di dunia saja. Di dunia perlu digunakan, dipakai. Tapi jangan untuk disimpan yang tidak dipakai untuk apa-apa. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia itu dipakai. Perbuatan baik, menyelamatkan orang, nolong orang, memajukan pekerjaan Tuhan dan apapun. Itu tersimpan di surga. Bagi saya lihat itu untung dia. Kalau enggak sia-sia, punya itu hanya sia-sia, enggak ada gunanya. Tapi sekali lagi saya percaya, yang itu dia ada di surga. Yang kata Tuhan Yesus, berbahagialah yang nyimpen hartanya di surga. Ngengat dan karat tidak merusak. Pencuri, perampok tidak bisa ngambilnya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya, ya dia nyadari gak nyadari, tapi mengalami. Ditambah lagi, di mana kau taruh hartamu, di situ dirimu ada. Hatimu di situ juga. Amin. Jangan lupa menabung. Ayo katakan, jangan lupa menabung. Ayo kompak ya, 1, 2, 3. Jangan lupa menabung di bumi dan di surga. Ini agak beda. Biasanya hanya di bumi, urip dhewe gitu saudara. Sekali lagi, jangan lupa menabung di bumi dan di surga. Karena perkataan Tuhan Yesus itu pasti benar. Pasti. Pasti dan pasti. Yang ketujuh. Jangan menahan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Jangan menahan. Jangan tidak dilakukan. Yang harusnya dilakukan jangan ditahan. Jangan tidak melakukan. Ini luar biasa ya. Tapi sepintas saja ya. Saya sudah hafal pasti ini. Hanya mengingatkan saja. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah. Apa saudara dikatakan apa? Bawalah atau simpenlah. Bawalah atau simpenlah. Bawalah berapa? Seluruh persembahan sepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kemana? Ya rumah persembahan. Gereja ya bagian persembahan. Betul enggak? Itu kita tidak bisa menurut kita masing-masing. Perpuluhan itu ada macam-macam. Ada perpuluhan untuk rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ada perpuluhan untuk janda dan fakir miskin. Ada perpuluhan satu lagi saudara. Harus dibawa untuk sukacita di hadapan Tuhan. Di perayaan-perayaan saudara.
Untuk apa? Ngakui sukacita karena Tuhan, berkat Tuhan. Ada beberapa besok disiapkan bisa dikeluarkan ya. Tapi ini saya sambung dulu saja. Supaya kenapa kita bak persepuluhan ya kebenaran rumah Tuhan. Supaya ada apa? Persediaan makan di mana? Di rumahku. Di rumahnya Tuhan. Supaya ada makanan di rumahnya Tuhan. Supaya yang melayani di rumah Tuhan ada makanan. Dia bisa sehat. Dia bisa terus melayani. Sehingga untuk jemaat ada makanan firman Tuhan. Makanan rohani. Untuk setiap orang yang datang di rumah Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan jalan terus. Supaya pekerjaan Tuhan ya malah lebih maju lagi. Betul? Saudara dengar ya, iblis itu paling benci dengan ini. Banyak dikacaukan. Saya mau tanya ya, ada gereja yang kekurangan enggak? Ada enggak? Ada, faktanya ada. Kenapa? Saudara dengar, ini sudah aturannya Tuhan toh. Kalau setiap jemaat ngerti dan percaya dan melakukan. Coba saudara bayangkan ya. Kalau setiap jemaat atau semua jemaat melakukan ini, ada gereja yang kekurangan enggak? Tidak ada. Saya katakan mau jemaat sedikit pun di desa pun. Kalau semua jemaatnya taat. Enggak ada rumah Tuhan yang kekurangan. Di desa memang sedikit. Tapi biayanya juga sedikit di desa. Tuhan itu sudah ngatur. Supaya pekerjaannya jalan. Supaya gerejanya jalan. Supaya semua jadi baik. Sudah diatur. Tapi selalu dikacaukan. Sehingga banyak orang ragu-ragu, bahkan banyak orang nyerang, bahkan gak suka. Itu yang membuat banyak gereja kekurangan. Betul. Kalau setiap jemaat semua taat, tidak ada gereja kekurangan. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Bawa ke gerejanya masing-masing. Tidak ada yang kekurangan. Apa yang membuat kekurangan? Enggak taat. Betul gak? Ini memang Tuhan. Maka Tuhan bilang jangan taat. Jangan bingung saudara. Sudah percaya firman saja. Dari perkataan siapapun firman saja. Firman pasti benar. Firman pasti digenapi. Sampai Tuhan berkata apa di sini? Ujilah aku. Coba saudara. Ujilah Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Pencipta langit dan bumi. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat padamu. Sampai berkelimpahan. Dua-dua. Kalau jemaat taat ya. Gereja diberkati. Jemaat diberkati. Gereja diberkati, jemaat diberkati. Gereja diberkati, jemaat diberkati. Jemaat berkati pekerjaan Tuhan, jemaatnya diberkati Tuhan. Jemaat berkati pekerjaan Tuhan, ya jemaatnya diberkati Tuhan. Itu sirkulasi. Tuhan tidak membiayai gerejanya dari langit datang sendiri gitu enggak. Tuhan berkati gerejanya lewat siapa? Ya jemaatnya. Betul enggak? Tapi iblis berusaha mengacaukan, berusaha membimbangkan, berusaha lah gitu. Nyerah tenang ya, gini, makin tenang gitu maksudnya. Saya sejak percaya dengan Tuhan umur 20. Dan itu waktu baru mulai, belum kerja sendiri. Ikut orang tua, dapat uang saku. Saya sudah perpuluhan sejak awal jadi orang Kristen. Sampai sekarang. Saya, istri saya, anak, menantu, cucu saya, semua. Gak pernah tidak. Dan tidak membuat saya kekurangan. Justru Tuhan limpahi. Justru Tuhan berkati. Justru Tuhan buktikan. Ya mungkin perlu diceritakan supaya tidak salah ya. Perpuluhan di gereja kita bukan untuk saya. Salah. Sekali lagi ya.
perpuluhan di gereja kita bukan untuk saya. Dulu waktu saya pengusaha, saya pakai dana, termasuk dana perusahaan saya, mensupport gereja ini. Sampai supaya maju. Setelah saya tinggalkan semua kan nggak kerja. Betul nggak? Saya dapat. Tapi bukan semua, sama seperti orang kerja di bank, sama seperti orang kerja di perusahaan, kan ya mesti dapat nggak bisa hidup toh. Betul nggak? Tapi semua persembahan, baik itu perpuluhan, baik itu nasar, baik itu ucapan syukur, baik itu pembangunan, semua digunakan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, untuk memajukan, untuk selamatkan banyak, bukan untuk saya. Saya ngomong seperti ini bukan untuk saya. Saya seperti kalian semua, jadi kalian ya dapat, betul saudara? Saudara kerja ya dapat, tapi semua persembahan itu jadi satu, semua untuk itu. Contoh ya, dulu belum bangun, kok bisa beli tanah sampai 20 hektar, dari mana uangnya? Perpuluhanmu, betul? Persembahanmu tiap minggu, ucapan syukur, ya itu yang dikumpulkan sampai bisa beli. Sampai sekarang tidak ada yang nama saya milik gereja. Saya ya milik saya sendiri. Tapi yang gereja ya milik namanya gereja. Jadi sekali lagi kalau saya cerita itu bukan untuk saya. Saya ngomong untuk Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saya nggak malu. Saya orang lain curiga bukan urusan saya. Karena memang saya perlu untuk menyampaikan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu tanggung jawab saya. Kok menengnya nyorot ngekek gitu ya saudara ya. Nanti tanya ya pengkhotbah berikutnya Bu Mulyani ya, itu per bulan enggak? Nanti tanya dia pasti dia cerita banyak. Amin. Lanjutkan ya. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Lanjutkan saja. Karena ini penting. Dan Tuhan akan menghardik apa? Belalang-belalang. Ini sudah, tapi saya cerita enggak baik. Saya pernah ceritakan. Saya pun pernah salah tentang perpuluhan. Siapa ingat saat apa? Ada yang ingat enggak? Saya pernah salah tentang perpuluhan. Saya tadi cerita ya, sejak saya terima Yesus umur 20 sampai sekarang, berarti sudah 51 tahun, saya enggak. Tapi pernah satu kali saya salah, bukan disengaja. Waktu apa? Siapa ingat? Enggak ada ingat. Ya, untuk gedung biskup, yang bukan yang ini, untuk gedung biskup. Cerita lagi ya saudara sedikit. Jadi ceritanya waktu itu saudara karena untuk membayar nggak ada dananya, ya akhirnya itu waktu tadi pinjem saudara di bank, tapi saya dapat rema. Jangan ikut-ikut kalau nggak dapat rema ya, karena utang itu bahaya, mudah terjerat. Karena kalau saudara nggak dapat utang nggak kepengin, begitu untuk 500 juta, wes mikir mobil. Wes mikir itu saudara kan, itu godaannya besar, jangan ikut-ikut saudara ya. Nah, lalu untuk bayar, jadi itu waktu kurangnya, seingat saya, 200. Misalnya ya kurang lebih ya 600 punyanya uang, kurangnya 650, kurangnya 600 kredit, dapat kredit 650. Tapi jemaatnya masih sedikit itu waktu. Jemaatnya baru 100 lebih. Jadi biaya besar, persembahan jemaat sedikit. Terus setiap bulan bayar bunganya nggak bisa. Akhirnya pinjamannya, saudara yang tahu hukum bank ya, pinjaman pakai rekening koran itu. Jadi harus bayar. Jadi tiap bulan utangnya jadi naik karena nggak bisa bayar bunganya. Jadi 410 bulan, 420, 430, 440, 450 habis plafonnya. Minggu besok bulan depan sudah nggak bisa bayar. Itu waktu Tuhan berkata, "Beli, aku mengadakan yang tidak ada jadi ada." Kita nggak ditolong Tuhan, tapi aja bunga aja nggak bisa bayar. Saya marah dengan Tuhan. Tuhan, kita nggak punya uang.
Kita sudah menyerah, tidak punya ya sudah, tidak apa-apa. Tuhan berkata, beli, aku yang ngadakan dananya. Kita nekat, memang Tuhan ngadakan dananya, tapi sebagian utang sekarang bunga aja nggak bisa bayar. Tuhan itu tetap tersenyum. Kita mau marah, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan jawab saya apa? Ayo, Bibi, apa Bibi? Siapa yang ingat di sini tadi ya? Nah, ini ibu-ibu ini luar biasa lah. Tuhan ngomong, saya marah-marah dengan Tuhan. Tuhan tersenyum coba ngomong, kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan. Saya lebih marah. Tuhan, aku kok perpuluhan gak kembalikan? Aku ratusan, bukan puluhan. Benar, saya ngomong dan itu fakta. Karena saya kerahkan dana yang saya miliki di perusahaan juga. Tuhan, aku kok perpuluhan gak ngembalikan? Ratusan. Tuhan tetap tertawa. Tuhan ngomong, kapan? Kamu berkata, Tuhan ini perpuluhanku. Kapan? Saya ditanya, Tuhan gak bisa jawab. Kenapa? Tuhan ingatkan, yang kau bawa itu bukan perpuluhan. Selalu engkau ngomong apa? Persembahan. Jadi karena gereja itu waktu ngalami itu. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kurang toh. Saya nomboi. Saya kasih ini persembahan. Aku tutup kurangnya. Tutup terus. Tapi aku melupakan perpuluhan. Tuhan ngomong kamu keliru. Tuhan ngasih contoh. Kalau perpuluhanmu itu waktu ya 10 juta. Sorry. Bukan perpuluhan. Kalau defisitnya gereja kita. Kekurangannya 10 juta. Perpuluhanmu 6 juta. Jangan kamu ngasih persembahan 10 juta. Nutup jangan. Ini perpuluhanku 6 juta. Baru ini persembahanku 4 juta. Jumlahnya sama. Tapi beda. Saya tidak melanggar hukum ini. Karena mereka itu dikatakan seperti itu. Mereka itu sedang seperti kena kutuk. Mereka itu sedang berat sekali marah dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan ini. Tuhan berkata, kamu keliru caranya. Perpuluhan selesaikan. Yang lain itu persembahan. Saya sadar, saya minta ampun, saya berkata besok minggu Tuhan. Aku kembalikan perpuluhan. Jadi minggu depannya tak rubah. Ya, besok aku kasih. Tidak ada yang tahu saudara. Besoknya saya bawa ke gereja 6 juta perpuluhan, 4 juta persembahan. Saya pulang. Ya tepuk tangan sana ya saudara, ikut-ikut lagi. Kan seru. Saudara tahu enggak? Enggak tahu, saya pulang. Bendara, maka saudara, bukan untuk saya loh. Semua persembahan itu saya enggak ngerti loh, masuknya. Dibawa ke gereja loh, bukan ke saya loh. Yang itu bukan, langsung masuk bank loh. Ada pembukuannya sendiri loh. Jadi bukan untuk saya aja enggak ngerti. Kalau enggak tanya ya enggak ngerti. Berapa persembahan saya sendiri enggak ngerti. Bagian persembahan telepon saya, Pak Obaja. Minggu ini, hari ini, ada 5 pengusaha semua memberikan perpuluhan. Saya taat melakukan, tidak ada yang tahu. Sampai bagian persembahan yang tidak tahu. Saya secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan aku kembali. Langsung Tuhan bergerak. Tuhan juga gerakkan yang lain. Betul. Sejak saat itu gereja enggak kurang. Bahkan lebih, utangnya lunas. Akhirnya bisa bangun seperti ini. Sekarang malah akhirnya bisa bangun lagi. Firman itu jangan dibatasi dengan matematika. Firman itu melampaui matematika. Betul tak? Kalau dunia ya kita keluar ya kurang. Tapi kalau Tuhan ngomong itu nabur, hasilnya lebih banyak. Hati kita yang penting. Karena cinta Tuhan, karena mau taat, karena mau membalas kebaikan Tuhan. Karena ingin pekerjaan Tuhan maju. Ya tak? Karena Tuhan anjurin gitu dah. Supaya ada makanan. Supaya dicukupi. Memang diatur Tuhan seperti itu. Dan itu luar biasa ya. Sekarang yang ke-8. Jangan serakah. Tapi belajar untuk memberi dengan murah hati. Jangan serakah. Katakan. Sekali lagi. Jangan serakah.
tetapi belajarlah untuk memberi dengan murah hati. Beda loh. Apa artinya serakah? Serakah itu piro aja ya, maunya diri sendiri. Bila perlu punya orang lain ya diambil. Betul? Perpuluhan itu ada kaitannya. Ini Tuhan berkata 90% untuk kamu, kau kelola. 10 pakai bawa ke gereja untuk supaya ada makanan, biayanya cukup, pekerjaan Tuhan bisa maju. Tetap serakah. Jangan serakah juga punya banyak saudara. Ini saudara kelimpahan, kelebihan. Ada yang kekurangan tetap saja nggak mau dipakai, itu serakah. Inginnya narik terus masuk, tapi nggak pernah mau dipakai Tuhan. Jadi berkat untuk memajukan segala sesuatunya. Ya, jadi dikatakan di sini saudara, nggak pernah akhirnya menabur atau dikit sekali. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7, camkanlah ini, orang yang menabur dikit akan menuai dikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan. Saudara harus hati. Semua itu dari hati. Yang dilihat Tuhan itu hati. Kalau enggak rela enggak usah memberi, malah ya bagi Tuhan ya enggak diterima, enggak ada gunanya. Harus hati. Yang dilihat Tuhan itu hati. Memberi tapi ngomel, enggak usah memberi. Loh, betul kok saudara? Loh, betul. Karena yang dilihat Tuhan itu hati. Maka Daud doanya, beri kami hati seperti ini selama-lamanya. Waktu dia ya dan tentaranya tergerak untuk mendukung pembangunan bait Allah. Iya. Jadi hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Saya ajak saudara mulai meningkatkan. Saya juga sudah pesan di tempat kita KAP. Saya minta ditingkatkan lagi saudara. Supaya kita bisa jadi berkat lebih lagi. Saya minta lah saudara ditayangkan ya. Ini yang sekarang saudara. Jadi gereja kita itu punya program banyak supaya bisa jadi berkat. Ini kita sedang terus tingkatkan. Setiap minggu. Ya kalau saudara yang kebaktian jam 9 ada enggak? Atau jam 1. Itu selesai kebaktian setiap minggu itu sekitar 1.500 nasi gratis dibagikan setiap minggu. Bukan waktu ada acara, bukan waktu buat aksi sosial, bukan waktu apa-apa, senantiasa terus. Kecuali saudara puasa, kadang-kadang puasa enggak, karena sering disalah sangka, nanti jadi masalah juga kadang-kadang. Kita mau sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa nanti disangka ada tujuan tidak baik, nanti jadi tidak baik. Itu luar biasa loh saudara, yang dibagiin semua. Jadi berkat. Ada kesaksiannya, Itu ada kesaksiannya. Dibuat enggak ya? Belum. Ya, sesuk jadi. Oh kok sesuk nanti ya. Nah, ada banyak saudara. Bahkan yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, wah kesaksian loh. Kirim WhatsApp, kenapa? Dosnya itu ada nomor WhatsAppnya. Terima kasih loh. Kita diberkati loh. Sekalipun aku bukan Kristen tetap ikut diberkati loh. Banyak. Lalu apa saudara? Beras dikasih untuk janda-janda. Saudara. Terus, nah ini banyak. Ini juga setiap bulan. Ini setiap bulan. Ya beras, apa ya. Kira-kira macam-macam seperti itu saudara ya. Jadi ya ada untuk ini. Apalagi yang ketiga. Basar Lumbung KP. Mau diadakan lagi ya. Tanggal berapa saya lupa. Oh ini bahasa Lumbung KAP. Saudara bisa juga ikut terlibat. Misalnya tadi dulu apa-apa tuku sampai lemparin ke bak. Wes gua aja tiba aja kasihkan. Oh ya bisa dipakai nanti untuk mengembangkan aksi sosial. Lebih bisa lagi. Ya saudara yang mau buka stand juga bisa. Lanjutkan lagi. Apa? Anak asuh saudara. Ya anak asuh sebetulnya sudah ditutup saudara. Tapi saya minta mereka diperpanjang aja sampai akhir Februari. Untuk itu loh yang mau daftar untuk anak asuh. Saudara bisa, ya ada yang mau daftar. Oh, saudara juga bisa apa? Jadi orang tua asuh. Saudara yang nolong. Itu kalau nolong itu luar biasa saudara. Ada banyak sekali. Jadi ada anak asuh yang enggak ada biaya dibiayai, tapi juga saudara bisa juga saudara yang merasa diberkati, saudara jadi berkat. Apalagi kalau dulu pernah hidup saudara jadi anak asuh juga.
dulu sudah diberkati, tergerak lebih lagi. Enggak pun tergerak, semua itu ada tabur tuai. Kita tabur baik akan menuai baik. Ya, bisa juga jadi orang tua asuh, saudara. Lanjutkan, apa lagi? Klinik Pratama LCD ini juga sama ya, setiap minggu dan setiap acara-acara selalu jadi berkat bagi semua lah ya. Lanjutkan lagi, apa lagi? Apa ini? Peduli bencana alam, saudara. Ya, setiap bencana alam ada tim yang sudah langsung bergerak. Apalagi, lanjutkan lagi, saudara. Bakti sosial, saudara, baksos di mana-mana. Ya, sering kita ya datang, baik di panti asuhan, kadang-kadang di rusun naka, itu ya, saudara. Lanjutkan lagi. Ini potong rambut, yang besok mau potong rambut bisa, tapi cari diri potongnya belunda. Ya, potong rambut terus, lanjutkan ya. Apa ada training center, ya ini terus untuk dilatih. Jadi ya banyak, akhirnya nggak punya pekerjaan bisa buka salon di rumah, bisa ada macam-macam kok saudara. Barber, potong rambut, make up, ya salon. Dan KAP ada banyak, masih ada yang lain. Ya lanjutkanlah, ini juga saudara. Ini apa? Estimasi bisnis. Jadi belajar untuk sistematisnya. Untuk ini fotografi, UMKM, ya zoologi. Jadi ada banyak, lanjutkan lagi kalau masih ada. Apa? Bedah rumah berkali-kali kalau pas nemui jemaat yang rumahnya nggak layak pakai atau kebakaran dulu kebakaran, dia nggak bisa dipakai lagi, terpaksa harus ngungsi. Ya tidur di temannya, tidur di familinya. Nah sudah kita tangani. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Rekening, langsung. Ini maksudnya yang ingin mendukung. Saudara bisa juga maksudnya ikut menyalurkan. Ya lewat KAP, saudara ikut terlibat. Saudara jadi pendukung. Akan jadi berkat yang luar biasa. Ya sekarang cepat aja ya saudara. Ini waktunya habis. Secara singkat, kapan dan bisa. 9. Jangan menipu atau menyalahgunakan uang yang dipercayakan. Jadilah orang yang jujur. Anak jujur. Kalau disuruh orang tuanya jangan bati. Nah gitu saudara. Loh ada loh ya. Anak sering bati ada enggak? Nah saudara. Karyawan jujur. Supaya bisa dipercaya. Pengusaha jujur. Enggak jujur enggak laku. Orang beli wah ketipu. Enggak laku lagi. Belajar. Ya jangan menipu. Ya, bisa dipercaya, gunakan uang dengan baik, kepercayaan dengan baik. Saudara, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bisa dipercaya. Saya mau tanya saudara, jujur, kira-kira kalau saudara yang masih kecil, orang tuamu itu percaya kamu enggak? Sekarang diganti lagi ya. Kalau saudara karyawan, pimpinanmu itu percaya dengan kamu enggak? Kalau saudara pengusaha, pembeli-pembelimu itu percaya enggak dengan produk? Bisa dipercaya enggak? Sebab kalau bisa percaya dia akan beli lagi. Betul enggak? Kalau karyawan bisa dipercaya akan diberi percayaan yang lebih besar. Naik. Karena bisa dipercaya. Sama Tuhan. Bisa dipercaya dengan Tuhan enggak? Jadikan bendaranya Tuhan. Saudara mau jangan menipu, jangan mencuri, jangan ya lakukan yang tidak baik. Tapi sungguh-sungguh bisa dipercaya. Orang Kristen ada enggak yang tidak bisa dipercaya? Yang nyuri. Ada toh? Sudah jadi jemaat yang rutin ibadah. Ada enggak yang nyuri? Sekarang enggak usah dipercaya, langsung saja 7 poin. Ada enggak? Ada loh. Dulu pernah berapa kali loh. Persembahan aja dicuri yuk. Loh benar loh. Saudara mau tahu enggak? Di mana-mana. Kantongnya perhatikan ya saudara. Kantongnya bunter. Mesti dikasih dah. Diciutkan dah. Sebab ya kantongnya besok kalau ada ya. Bunter. Dan juga tipis dah. Kan kalau enggak usah digituan masuknya lebih gampang. Tipis kan harus dipakai. Kenapa?
Nah kadang-kadang tuh di tengah jalan dicuri, saudara. Bukan ngasih malah di tengah jalan curi malahan gitu, saudara. Loh, itu fakta loh, saudara. Pelayan Tuhan bisa mencuri enggak? Oh bisa toh. Di pelayan Tuhannya siapa di sini? Siapa yang termasuk pelayan Tuhan? Pendetanya bisa ada yang mencuri enggak? Sama saja. Calon rasul bisa enggak jadi pencuri? Calon rasul. Siapa? Calon rasul yang mencuri terus. Siapa? Yudas. Yudas itu jadi bendaranya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Mencuri terus. Ada perempuan memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Wah, ini harusnya dijual. Harganya mah bisa untuk ini. Padune masuk di sini dicolong. Betul. Tapi matinya mati konyol. Nyerah tenang ya saudara ya. Betul. Coba dia bisa dipercaya enggak mencuri. Dia sudah jadi Rasul Yudas. Sayang. Enggak bisa dipercaya. Sampai akhirnya apa? Itu cinta uang. Yesus dijual dengan 30 keping. Betul? Karena apa? Cinta uang. Bukan cinta Tuhan. Tuhan cinta sudah dipilih dari rasul. Hatinya tapi dia cinta uang. Habis. Ayo saudara. Jaga hati. Dengan segala kewaspadaan. Yang terakhir ya saudara. Sadari masih banyak. Tapi ini satu aja ke-10. Jangan menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Saya ulangi ya. Jangan gunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Saya ulangi lagi ya. Supaya lancep, supaya mudeng. Jangan menggunakan apa? Nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Atau malah untuk nipu orang itu saudara. Cari untung. Ada enggak? Wah mau utang, mau apa? Ketok kayak Kristen nih, aku Kristen, muridnya Tuhan. Aku ini jemaat keluarga lah. Nipu. Kok menengnya nyorot tambah ya saudara? Nah, betul saudara. Nggak, kita tuh perlu ya. Gitu-gitu sebab kalau kita hanya iman-iman saja, hidupnya nggak dibenahi, nggak bisa. Percaya saya, kita kalau hanya iman-iman saja, hidup kita nggak dibenahi, nggak akan bisa. Ya tak? Yudas itu calon rasul. Tapi cinta uang. Uang lebih penting daripada gurunya. Uang lebih penting dari pelayanannya. Uang lebih penting daripada Tuhannya. Betul. Ini sekarang jangan menggunakan nama. Ada enggak pelayan Tuhan? Wah mau ABCD mau utang. Ketok ke aku pelayan Tuhan. Ada enggak? Njerot menang. Jangan. Kalau kita apalagi kelihatan nggak usah bayar, nggak usah bawa nama-nama Tuhan. Betul. Itu akan memalukan Tuhan. Betul nggak? Bawa nama gereja, tapi malah nipu. Jangan. Lebih berat. Sudah nggak usah gitu. Ada enggak calon nabi? Gunakan namanya. Gurunya untuk cari uang. Siapa? Apa tahu saudara? Tapi perlu dibukakan. Gehazi itu Elisa lanjutkan Elia, betul gak? Ini Gehazi harusnya besok bisa melanjutkan. Sayang. Tadi loh, selintut. Naaman disembuhkan. Dia mau memberikan persembahan pada Elisa. Elisa punya pertimbangan sendiri. Elisa tahu karena ini dulu biasanya nyembah berhala. Nanti tidak disangka seperti dukun gitu. Nah, dia punya pertimbangan sendiri. Dia enggak.
Lalu Naaman pergi. Elisa, ini kok guruku kok wah sok suci, mau dikasih aja ndak mau. Lalu pakai apa? Aji mumpung. Mumpung apa? Ada yang mau ngasih, dia sembunyi-sembunyi. Elisa tidak tahu, lewat pintu belakang. Kejar, lari, Naaman. Lalu berkata apa dengan Naaman? Naaman, guruku baru kedatangan tamu, butuh. Sekarang butuh, tadi tidak butuh. Ini guruku sedang kekurangan, butuh, ada tamu. Wah minta ya, dikasih, saudara. Lalu dibawa sembunyi-sembunyi, balik, disimpan di rumahnya. Setelah ketemu dengan Elisa, Elisa tanya, kamu di mana tadi? Bohong lagi? Enggak kemana-mana kok, enggak kemana-mana. Tapi Elisa berkata, kamu sudah curang. Gunakan namanya Elia. Karena kamu curang seperti itu. Apanya? Kustanya Naaman nempel pada kamu. Kamu dapat uang dengan curang. Ya. Kustanya orang kau bohongi itu nempel pada kamu. Mati karena kusta. Ayo saudara, makin diangkat makin jujur. Makin diberkati makin jujur. Benar saudara, nanti Tuhan pakai lebih lagi. Lebih lagi. Yang menentukan itu hati. Jaga hati. Tidak usah apa. Orang mau ngomong apapun, hidup kita di tangan Tuhan. Keadaan seperti apapun, hidup kita itu di tangan Tuhan. Berani pegang Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Amin. Ya, semua bangkit berdiri, ayo doa. Semua bangkit berdiri, kita doa ya. Horalaba, tolong ini ya disingkirkan ya. Horalaba sakara laba sakara laba sakara laba sakara laba sakara laba sakara laba. Hira labasa kara labasa kara labasa kara labasa kara labasa hira labasa kara. Semua datang pada Tuhan saudara. Jangan perhatikan apapun saudara, hanya datang pada Tuhan. Ora labasa kara labasa kara labasa. Tuhan, kami sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berbicara memakai mulut hamba-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan. Firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu akan terus berkarya sampai itu menjadi kenyataan. Tuhan, biar kami sungguh-sungguh bijaksana di dalam masalah keuangan. Kami bukan cinta uang, tapi cinta Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh setiap pengajaran-pengajaran Tuhan, sungguh-sungguh membukakan setiap kami. Tuhan, murnikan hati kami. Tuhan, tahirkan setiap kami. Tuhan, hari ini firman-Mu sungguh-sungguh jadi rema. Kami tidak mau malas lagi Tuhan. Kamu mau rajin Tuhan. Oh, bekerja, kami mau rajin kerjakan semua yang Kau percayakan. Bahkan kami juga rajin belajar Tuhan, sehingga bisa terus melipat gandakan lebih maksimal lagi. Melipat gandakan lebih maksimal lagi. Melipat gandakan lebih maksimal lagi Tuhan. Oh Tuhan, terus Engkau yang bekerja. Angkat tangan saudara, mulai berbicara masing-masing. Berkata-kata, Roh Kudus, berkata-katalah Roh Kudus. Oh teguhkan, ampuni kalau ada yang salah pada saat ini. Berilah pengampunan. Kalau saudara salah, saudara rasa Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus tegur, jangan diam saudara. Kesempatan menanggapi perkataan Tuhan. Daud selalu selamat karena setiap kali ditegur, dia tidak cari kambing hitam. Dia tidak diam saja, langsung dia tersungkur, langsung dia mengaku, langsung dia minta pengampunan. Saudara, oh ya Tuhan, senantiasa pulihkan. Ada pengampunan, ada pemulihan. Bahkan dia dibangkitkan, hanya dia diurapi lebih lagi, hanya dia dipakai lebih lagi, dapat kasih karunia dan anugerah yang lebih lagi. Tuhan, kami bawa setiap jemaat pada saat ini Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan jadi pewahyuan. Firman-Mu Tuhan jadi pembukaan ilahi. Firman-Mu Tuhan bahkan jadi rema bagi setiap kami. Jama urapi setiap kami Tuhan. Murnikan kami tahu Tuhan, tahun ini double favor sudah Kau siapkan, Kau curahkan Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Saat Kau beri, bersihkan hati kami, maka kami siap diberkati supaya jadi berkat.
diterangi supaya bisa jadi terang. Kelimpahan datang sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami memuliakan Engkau. Dan sungguh-sungguh Tuhan kami bawa persembahan yang Kau katakan. Kami mau jadi berkat bagi sesama. Kami mau jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Orang lapasa minta Tuhan bicara, saudara. Saya rasa Tuhan berkata mintalah Tuhan bicara. Buka hati saudara, lembutkan hati saudara. Saya tahu tuh Roh Kudus sedang bicara. Saudara, buka hatimu. Tuhan berkata, aku ketuk pintu hatimu, bukakan pintu hatimu, maka Tuhan akan masuk. Maka Tuhan akan berkata-kata, oh apa yang Tuhan katakan, oh katakan, ya Tuhan aku mau percaya, ya Tuhan aku mau taat, ya Tuhan aku mau melakukan Tuhan. Oh aku harus jadi pelaku firman Tuhan. Terus Tuhan berikan petunjuk-Mu, terus berikan remamu Tuhan. Beri terus hati yang taat, beri terus hati yang setia, beri terus hati yang berkenan Tuhan. Oralah pasaka Tuhan, Engkau sendiri yang sungguh-sungguh berkarya untuk setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami dipersiapkan, diperlengkapi. Terima lawatan, terima Tuhan, terima kelimpahan, dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkanlah, supaya hidupnya dipakai untuk melayani, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat. Yang jalan buntu buka jalan Tuhan, yang butuh mujizat berikan mujizat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bangkitkan kami, urapi setiap kami, sama hidup kami, sama tutur kata kami, sama pekerjaan kami, sama Tuhan segenap kehidupan kami, dan juga pakai kami Tuhan. Sekali lagi apapun yang didoakan Engkau mendengar, dan kami terima dengan iman dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.